kasih sebelum hari. Pertama, wisuda wilayah. Dan hari ini masih 3 kali baru ke KPK. Tapi berjumpa dengan jemaat seutuhnya dan pelayan khusus adalah hari ini 14 Juni 2020. Kita telah membaca bagian firman Tuhan dan kita melihat bahwa kitab Injil berbicara tentang Yesus. Tetapi ada penekanan-penekanan khusus, punya ciri khas masing-masing dari setiap Injil yang ada. Kalau Injil Matius menyoroti atau menekankan Yesus sebagai Raja, maka dalam Injil Matius ada cerita tentang kelahiran Yesus. Ada orang Majus untuk mencari raja yang baru lahir. Kalau Injil Markus menekankan Yesus sebagai seorang hamba. Makanya awal penulisan atau kitab Injil Markus langsung bercerita tentang pelayanan dari Tuhan Yesus sebagai seorang hamba yang mau melayani. Dan Injil Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Makanya ada cerita tentang masa anak Yesus, kemudian tentang silsilah dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, Injil Yohanes menekankan tentang Yesus sebagai Allah. Makanya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 didahului dengan kalimat pada mulanya adalah firman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan kita dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai ayat yang ke-42 tidaklah lepas dari bagian bacaan dalam ayat yang pertama. Karena kita melihat tentang seorang perempuan Samaria. Sebagaimana Yesus mengalami masa kanak-kanak, orang juga pernah mengalami hal demikian. Dan sebagai seorang anak, maka tentunya kita percaya kepada orang tua kita. Ketika kita mengatakan kepada anak kita, madu, contohnya madu itu manis, meskipun belum ada di kota anak. Mungkin dia melihat digambar dan sebagainya, maka dia akan percaya, dia dengar dari orang tua, karena memang anak selalu percaya akan apa yang dikatakan oleh orang tua. Karena itu juga para dokter mengatakan anak-anak telah belajar dari sikap dan sifat orang tua. Mereka adalah anak-anak yang dapat meniru dan percaya kepada apa yang orang tua katakan dan lakukan. Nah, hanya mendengar dia percaya bahwa itu madu manis, tapi belum merasakan. Tetapi ketika dia merasakan madu itu manis, dia swasta, awal dia lihat, tapi akhirnya dia rasakan, maka dia akan percaya betul katanya itu madu manis katanya. Tapi ada orang tua yang misalkan karena mau anak-anak dan makan gula-gula campur satu gigi, akan bilang jangan ini makan obat ini baik. Maka ketika orang lain kasih, dia berkata soto dengan Pak. Saya mengambil contoh madu yang manis yang anak dengar dan pada akhirnya dia merasakan, yang mau menyatakan kepada kita bahwa ternyata ada perbedaan antara mendengar dan mengalami. Kalau cuma mendengar, terkadang orang
sangat mencintai Tuhan, mereka meninggalkan zona nyaman dan jauh-jauh datang di tanah binasa untuk memperdengarkan, untuk memberitakan, tetapi juga untuk mengalami kuasa Tuhan. Datang di tempat yang belum dikenal, yang penuh dengan tantangan karena baru komunikasi susah, tapi dalam keyakinan dan pemberian diri kepada Tuhan, mereka dapat melakukan itu. Bukan cuma soal pemberitaan Injil, tetapi juga soal pendidikan. Pendidikan yang diberikan luar biasa dan buahnya ada sampai saat ini. Usia yang panjang 195 tahun. Secara turun-temurun orang-orang di binasa percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan mari kita melihat percaya kepada Tuhan Yesus bukan cuma karena orang tua, bukan cuma karena tradisi gereja yang ada, namun sesungguhnya Tuhan menghendaki bukan cuma dengar atau mengikuti tradisi yang ada. Kita berobat atau orang tua dan sujud ke atas demi kita yang mesti cuma sampai di situ. Tetapi mau mengajak kita untuk mendengar tentang Yesus dan mengenalnya secara pribadi, serta mengetahui bahwa sesungguhnya Dialah Juru Selamat dunia. Bukan cuma tahu itu Tuhan Yesus mati untuk orang menyelamatkan dunia. Nah, saudara-saudara, peristiwa dalam cerita Yohanes pasal 4 ini terjadi di Samaria. Kalau kita lihat bacaan sebelumnya ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus, dia kemudian mengadakan perjalanan dari Yudea ke Galilea dan harus melewati Samaria. Dan orang tahu bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria yang tidak jauh berada. Saudara, aku balik belakang. Kenapa saya katakan saudara? Karena dalam sejarah kehidupan orang Israel, mereka adalah satu, tapi dalam kepemimpinan Raja Salomo mereka terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan, Samaria Israel Utara dan Yerusalem Israel Selatan. Dan mengapa mereka harus bermusuhan? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahun 2772 sebelum Masehi, Asyur menyerang Samaria dan mereka pada akhirnya hidup dalam satu perkawinan campur. Dan bagi orang-orang Yahudi, kehidupan campur itu adalah najis, tidak lagi kudus. Dan banyak hal yang terjadi yang membuat mereka ada dalam pemisahan, keterpisahan saudara yang pada akhirnya menjadi musuh. Mereka saling menjauh satu dengan yang lain. Tetapi kita melihat saudara-saudara dalam bagian kesaksian firman Tuhan, saat ini Yesus sebagai orang Yahudi justru datang ke Samaria, berjumpa dengan perempuan Samaria, berbicara dengan dia. Padahal tradisi yang ada diboleh baku dalam bercakap sekalipun dengan orang yang tidak digambarkan, orang asing yang boleh dikatakan seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berjumpa dengan perempuan Samaria di Sumur. Kalau tahu baik baca ayat 1 dan seterusnya, membuat suatu perjumpaan yang sepertinya tidak lazim, tetapi justru membawa perubahan dalam kehidupan perempuan Samaria.
Tuhan Yesus bertanya pada dia, dia bilang semua, tapi pada akhirnya dia kaget. Tuhan Yesus bilang, Nana suka ada laki-laki 5 orang, sekarang pun bukan laki-laki. Tentu orang kalau orang berhasil, kok orang lain yang tahu susah panjang bertahun-tahun dalam hidup. Kemudian ada yang datang berbilang pasti orang akan terkejut. Tidak beda dulu dengan perempuan Samaria ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, singkat cerita yang ada, kita melihat bahwa perempuan Samaria yang mengambil air untuk kehidupannya meninggalkan tempayannya, padahal dia butuh air untuk fisiknya. Dan lebih jauh kita melihat bahwa dia meninggalkan tempayan air fisiknya, dia telah mendapatkan air hidup. Dia meninggalkan tempayannya dan berlari ke kota. Dan kita melihat bahwa Yesus waktu dalam beberapa melihat itu kehadiran, tetapi dalam Samaria. Dan kita melihat saudara-saudara bahwa dalam perempuan ketika dia lari ke kota, maka para murid bilang pada Tuhan Yesus, "Nggak makanan." Tuhan Yesus bilang, "Kita ada makanan lain." Dan pikir siapa ada makanan. Tetapi mari kita melihat di sini bahwa apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 31 sampai ayat 38 adalah mengarah kepada orang-orang Samaria yang datang kepadanya. Orang-orang Samaria adalah ladang yang dimaksudkan oleh Yesus yang siap untuk dituai oleh para murid. Karena kita melihat saudara-saudara, ternyata perginya perempuan Samaria ke kota adalah untuk menyampaikan apa yang telah dia saksikan, bahwa proses iman telah terjadi dalam kehidupan perempuan. Dia mendengar dan datang kepada Yesus, dan bukan cuma berdiam diri, tapi dia boleh menyaksikan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perempuan Samaria ini tidak berkhotbah kepada orang-orang yang dia jumpai, tapi dia hanya menceritakan secara sederhana kepada mereka tentang apa yang telah terjadi. Perempuan Samaria tidak memiliki pendidikan teologi. Dia hanya menceritakan apa yang terjadi, apa yang dia alami bersama-sama dengan Yesus. Dan hasilnya kita lihat dalam ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepada segala sesuatu yang telah kuperbuat. Benar, saudara-saudaraku, apa yang Yesus katakan kepada perempuan Samaria tentang apa yang telah dia perbuat telah terbuka di hadapan Yesus. Dan benar akan dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Kehidupan beriman orang percaya, kita mendengar dari orang tua kita, dari kesaksian mereka, dari guru-guru sekolah minggu kita, dari anggota keluarga lainnya. Dan ini adalah satu hal yang sederhana, tetapi juga mau mengajak untuk ketika kita mendengar, maka kita pun harus mengalami itu dalam kehidupan yang ada.
dimanapun kita pergi dan berada, dan dalam situasi apapun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat dalam ayat yang ke-40 dan ke-41. Sesungguhnya tapi mereka langsung bertindak datang kepada Yesus, bukan cuma datang karena kerinduan mereka untuk dapat mengalami kasih Tuhan. Dan kita Tuhan Yesus tinggal di orang 2 hari. Saudara-saudara, para kasih diajar untuk tinggal 2 hari. Dan sepertinya kita lihat Yesus sudah melanggar tradisi yang ada. Tetapi dari sini kita bisa melihat mengenal Tuhan tidaklah ada batasannya. Nah, 2 hari bersama dengan Yesus diisi dengan mendengarkan pengajaran Yesus. Dan hasilnya kita lihat dalam ayat yang ke-41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, karena perkataan Yesus. Dan inilah tahap pertumbuhan iman. Awal cuma bayangkan, dan karena mendengar ada kesaksian, dan kemudian percaya karena benar-benar mendengarkan dari mulut Yesus. Saudara-saudara, Ka'bah mengatakan bahwa iman sejati lahir ketika Allah menyatakan diri melalui firman. Artinya apa? Kita tidak cukup mendengar cerita tentang Yesus, tapi kita harus mendengar suara Tuhan melalui firman. Itu artinya setiap orang percaya jangan hanya berhenti mendengarkan firman. Jangan cuma dengar khotbah di gereja di tempat-tempat ibadah lainnya, tetapi juga kita lanjutkan dengan mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Dengan kita membaca firman, kita berdoa, dan kita memahami kebenaran firman. Tanpa minta Roh Kudus memberi hikmat bagi kita, dan kita akan mengalami hidup yang ada bersama dengan Dia. Dengan percaya benar, maka kita akan mendapatkan hasil, bukan cuma pengakuan tentang Yesus, tetapi juga ada satu pengakuan iman sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang Samaria. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah satu pengakuan iman terbesar dalam perikop pembacaan kita, dan yang unik, yang sangat menarik juga, bahwa pengakuan pertama kali ini diucapkan oleh orang-orang Samaria, musuh dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Samaria memahami bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Orang Samaria memahami bahwa Yesus datang bukan cuma untuk mereka, bukan cuma untuk orang kaya, bukan cuma untuk orang miskin, melainkan Yesus datang untuk seluruh dunia. Dan hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam ayat 16 pasal yang ketiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya
menembusi batasan-batasan tradisi yang ada, batasan-batasan agama yang ada. Dan dia datang untuk seluruh dunia. Nah, karena itu saudara-saudara, dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia kini, yang mengalami berbagai hal yang menakutkan, peperangan, kekerasan, bahkan kehidupan yang terpecah belah antara manusia satu dengan yang lain, terkadang kita sulit untuk mencari selamat. Tapi ada orang yang mencari selamat dengan apa yang mereka miliki. Kita kok pakai, kita boleh hapus semua. Ada yang mencari selamat dengan kita kok banyak rugi, semua boleh kita tolak. Kita punya kekuasaan dengan kecerdasan yang ada. Dan semuanya itu sesungguhnya tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan manusia adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudaraku, pengalaman iman perempuan Samaria berubah dari orang yang malu dan hidup menjadi saksi Tuhan. Perjalanan iman orang-orang Samaria dari mendengarkan dan datang pada Yesus, mengenal Yesus, percaya Yesus, dan akhirnya mereka pun boleh bersaksi. Bagaimana dengan perjalanan kehidupan beriman kita? Sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, maka firman Tuhan bacaan kita mau mengajak saya dan saudara-saudara untuk melihat. Jangan kami cuma berhenti di warisan iman. Kita memang kita berapa Kristen. Kita mau baca dari situ. Mendapat untuk kalau baca. Kenapa? Pokoknya begitu. Jangan pernah berhenti karena warisan. Tetapi harus terus kita mengenal dia secara pribadi. Kemudian bersaksi. Bukan hanya bagi mereka yang punya jabatan. Bersaksi bukan cuma pendeta yang sekolah di bukit, bukan cuma guru agama, bukan cuma mereka tua yang jadi ikut latihan dan S2 2 hari di kampus kan. Tetapi bersaksi adalah semua kita yang mengalami karya Kristus dalam hidup ini. Orang bilang kita mau bersaksi dulu kita berdosa, sekarang seperti Allah kita malu, jangan pernah malu. Karena kita melihat Rasul Paulus juga adalah seorang yang sungguh memalukan dalam tanda petik. Orang mandi, tapi menganiaya orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, tapi bagaimana dia diubahkan? Apakah ketika diubahkan kemudian sudah langsung kita berhenti? Tidak. Tapi dia tetap terus bersaksi. Memang katakan banyak kali dalam kehidupan yang ada di lingkungan kita, kalau sudah percaya saya, biar Yesus bagus tetap saya. Nah, ini juga yang harus kita hilangkan dalam kehidupan sebagai orang yang beriman. Yesus mau mengampuni, kok apa dalam lingkungan? Kadang terjadi tunggu jauh. Kalau orang jaga minta maaf, tunggu jauh ayam cincin kita masih tahu. Karena ayam tidak pernah cinta. Contoh hal yang besar, tapi mari kita baca dengan kesaksian firman Tuhan perempuan Samaria untuk pengakuan dosa kita nyatakan. Dan dalam pengenalan Yesus dalam firman Tuhan, mari kita tetap terus membaca kebenaran firman. Karena itu sarana Roh Kudus untuk berbicara dan membangun iman kita. Teruslah bersaksi bagi Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi. Terang-terang mari bukan cuma dalam cerita, dalam sejarah, tapi mari menjadi saksi Tuhan
yakin.